Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Sabtu 9 Mei, kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku menimba kekuatan dari Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, saya ajak membuka firman Tuhan bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-11. Pembacaan dimulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika penderitaan, kesulitan, air mata melanda kita, seringkali iman kita menjadi tergerus, sehingga kita meragukan bukan hanya kemampuan Tuhan untuk menolong kita keluar dari kesulitan dan penderitaan, bahkan kita meragukan keberadaan Tuhan itu sendiri. Dan dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan mengerti dan memahami. Tuhan tidak marah kalau ibu bapak, saya dan saudara meragukan kemampuannya. Tuhan tidak kecewa kepada ibu bapak, saya dan saudara ketika ibu bapak, saya dan saudara meragukan kasih dan perhatiannya kepada ibu bapak, saya dan saudara. Hal itu ditunjukkan dalam tanggapannya kepada seorang yang bernama Yohanes yang waktu itu mengutus murid-muridnya untuk menanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah dia Mesias itu atau masihkah Yohanes menunggu yang lain lagi. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-murid itu, "Dengar, katakan kepada Yohanes, bukankah ia yang dahulu pernah berkata ketika melihat aku, setelah sehari dia membaptiskanku? Bukankah ia berkata, lihat anak domba yang mengangkut dosa seluruh isi dunia?" Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-murid Yohanes itu, "Pulang dan katakan kepada Yohanes, Yohanes, mengapa imanmu luntur? Bukankah sehari kemudian ketika bertemu aku lagi, bukankah Yohanes berkata, lihat anak domba Allah, dan mengizinkan murid-muridnya mengiring aku? Tetapi mengapa tiba-tiba ia bertanya tentang hal itu, menunjukkan bahwa imannya mulai luntur, diganti dengan keraguan-raguan?" Tidak, Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bisa memahami karena kondisi Yohanes pada waktu itu di dalam penjara, dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam tangisan. Itulah sebabnya ia meragukan tentang keberadaan Yesus dengan mengirim murid-muridnya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Apa jawab Tuhan Yesus? Mari kita baca bersama. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sama saja Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes bahwa hanya Mesias yang bisa melakukan ini semua. Kalau memakai kalimat saya, Tuhan Yesus katakan, "Dek, pergilah kepada Yohanes yang mengutusmu, katakanlah bahwa aku ini adalah Mesias yang ditunggu itu." Jadi Yohanes tidak perlu menunggu yang lain, bahwa apa yang diberitakan Yohanes selama ini dengar, benar
adanya bahwa aku adalah Mesias. Dan Yohanes sudah sampai pada puncak imannya. Lalu di sana dikatakan, aku mengerti kekecewaan Yohanes. Tetapi berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang sekalipun kecewa tetapi tidak menolak aku. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus tahu apabila ibu bapak saudaraku dalam saat-saat yang sulit itu kecewa kepadanya. Tuhan tahu. Ibu bapak, pernah dikisahkan seorang yang bernama Thomas A. Dorsey. Sahabat ini lahir pada tahun 1899. Dari kecil setia mengiring Tuhan, dan sampai ke remaja, pemuda, dan diberkati Tuhan dengan karunia memainkan musik dan menciptakan lagu-lagu pujian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pada tahun 1925, pada usia yang ke-26, ia bertemu dengan seorang wanita pujaan hatinya yang bernama Nettie Harper. Menikahlah mereka dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada tahun 1932, 6 tahun setelah menikah, istrinya diberkati siap melahirkan anak pertamanya. Lalu Thomas A. Dorsey ini sedang memimpin KKR di St. Louis. Dalam KKR yang diberkati Tuhan, banyak jiwa dimenangkan melalui puji-pujian yang ditulis dan dikumandangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan maupun firman yang diberitakan. Selesai KKR, ia mendengar bahwa istri yang ditinggalkan di rumah sedang mengandung besar itu masuk rumah sakit berjuang untuk melahirkan anak yang pertama, tapi gagal. Istrinya meninggal, anak yang dikandungnya juga meninggal. Dan ketika berita itu sampai di telinganya, bukan hanya hatinya hancur, ia menangis dan sangat-sangat kecewa kepada Tuhan. Ia menuduh Tuhan tidak adil. Ia menuduh Tuhan tidak mengasihinya. Dan ia menuduh Tuhan berbuat jahat kepadanya. Dalam kondisi seperti itu, ia meninggalkan pelayanan. Tidak lagi bersedia melayani, tidak lagi bersedia ke gereja. Bahkan ia tidak lagi mau berbicara kepada Tuhan. Saking kecewanya. Dalam kondisi seperti itu, ia menyendiri di apartemennya di Chicago, yang dimana sebelumnya ia tinggal dengan istri tercintanya. Dalam keaterasingan, ada seorang rekannya bernama Profesor Frey yang hampir setiap minggu sekali mengunjunginya hanya untuk duduk bersama. Setelah itu pergi meninggalkannya. Lalu suatu saat setelah kondisinya sudah semakin kondusif, Profesor Frey mengajak Thomas A. Dorsey ini untuk mengunjungi salah satu sekolah musik yang dikelola oleh Madame Malone. Lalu datanglah dia bersama dengan Profesor Frey ke sekolah musik itu. Dan ketika ia melihat sebuah piano yang ditaruh di pojokan, dan ia duduk di dekat piano itu, dan akhirnya bergeser dan duduk di piano itu, tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar, dan seolah-olah Roh Kudus bekerja sehingga ia menangis, menyesali akan dosa-dosanya, menyesali karena ia sudah kecewa kepada Tuhan dan tidak lagi mau berbicara kepada Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi adalah tanpa disadari, keluar air mata membanjir dari kedua matanya. Dan tanpa disadari tiba-tiba tangannya bergerak memencet touch itu. Dan akhirnya lahirlah lagu Praise Your Lord, Take My Hand. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, lagu itu akhirnya menjadi berkat bagi seluruh dunia, di mana lagu itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tuhan, peganglah tanganku. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lemu, ku lemah, lewat malam
terang yang tetap. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah. Ku letih, ku lemah, ku lesu. Lewat malam gelap ke terang yang tetap. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Tuhan sangat memahami keletihan, kelesuan, kekecewaan ibu bapak saya dan saudara. Tetapi Tuhan mau seperti apa yang Tuhan perbuat pada Thomas A. Dorsey, yakni membuka tangan dan kembalilah. Dan Thomas A. Dorsey kembali kepada Tuhan, kembali melayani, kembali beribadah, dan kembali menulis pujian. Dan sekian banyak pujian lahir bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hidupnya dari yang sepi diubah menjadi hidup yang terberkati. Sekalipun luka di dalam hatinya masih terbawa karena kehilangan anak dan istri. Bagi Thomas A. Dorsey, dan itu berat sekali. Tetapi Tuhan sanggup memimpin langkahnya menuju ke terang. Kita berdoa. Bapa, kami tahu anak-anak-Mu saat ini sedang kecewa. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah marah kepada anak-anak Tuhan yang kecewa, yang meragukan kemampuan Tuhan menolong, bahkan kecewa dan meragukan keberadaan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan tidak pernah marah kepada kami, tetapi memberikan kekuatan dan penghiburan baru kepada kami, dan terus tangan-Mu terbuka untuk kami, supaya kami datang kepadamu dan Engkau memulihkan dan menguatkan kami, sehingga kami tegar dalam pengiringan kami dan dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Terpujilah buat nama-Mu Bapa. Sekarang kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.